Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, bertemu lagi dengan saya, dengan kami berdua di dalam acara I Start With Jesus. Selamat datang, selamat bergabung di acara ini di mana kita memulai hari ini bersama-sama dengan Tuhan. Sebelum kita mulai acara ini, saya akan mengajak kita untuk membaca dari Mazmur 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya dan ia menolong aku. Mari kita siapkan roti dan anggur yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara, karena nanti kita juga akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan setiap kita yang percaya kepadanya, Dia akan memberikan kita kekuatan dan Dia menolong kita semua. Mari kita hampiri Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepadanya. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yang percaya sama-sama kembali kita katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah sebab kami percaya. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan iman bersama-sama kita nyanyikan, oh aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya
kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Kita katakan lagi bersama-sama dengan imanmu. Nyanyikan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita tinggikan. Oh, Yesus, Kaulah Tuhan. Engkau Tuhan yang besar. Haleluya. Kami tinggikan Tuhan, kami muliakan Tuhan. Haleluya. Yesus yang mulia, Yesus yang ajaib, padamu ku naikkan segala pujianku. Hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Oh, kami tinggikan, kami agungkan Yesus, Yesus, nama yang ajaib, nama yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kaulah pembuat mujizat yang sejati dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun masalah yang sedang kami hadapi, tantangan yang sedang kami jalani, kami tidak takut, kami tidak gemetar. Karena kami memandang hanya kepada Yesus saja yang memegang masa depan kami. Sebab Engkaulah Sang pembuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kita katakan lagi bersama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati.
sejati. Kita nyanyikan lagi dengan imanmu, katakan yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya, puji nama Tuhan. Luar biasa saya bisa bertemu dengan saudara di hari ini, tentunya di dalam ibadah I Start with Jesus. Kita memulai hari kita dengan Yesus. Selalu mulailah harimu dengan Yesus. Percayalah, bukan hanya karena ini hari Sabtu kita mulai dengan Yesus, tapi setiap hari, dari setiap hari kita lakukan ini menjadi kegiatan rutin kita. Itu akan memberikan faedah, manfaat yang luar biasa mengubahkan kehidupan kita. Nah, kita sudah dalam penyembahan tadi, sudah memuji, sudah memuliakan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, tentunya kita siapkan hati kita hari ini atau sesi ini kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa, Roh Kudus menyingkapkan segala sesuatunya, membukakan segala sesuatunya, dan membuat kita mengerti dan membuat kita memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. So, buka hatimu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, aku berdoa jamah hati setiap kami. Bukakan segala sesuatunya. Roh Kudus singkapkan segala sesuatunya. Untuk kami menangkap dengan jelas, mengerti dengan benar. Dan setiap benih firman Tuhan ini jatuh di atas ladang hati kami yang subur. Itu berakar, tertanam, dan menghasilkan buah yang lebat. Dan setiap benih firman tidak dapat dicuri oleh si jahat. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, judul hari ini adalah tentang penyembahan itu dari hati. Ya, bukan sekedar kita pintar dengan suara yang bagus, dengan suara yang baik, dengan tutur kata yang kayaknya bagus dan lain sebagainya. Tapi Tuhan melihat dari hati kita. Penyembahan itu dari hati kita. Di dalam Markus 14 pada ayat 3 sampai dengan ayat 6, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta, sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya. Setelah dipecahkannya, leher buli-buli itu dicurahkannya, minyak itu ke atas kepalanya Yesus. Lihat firman Tuhan ini. Saudara perhatikan baik-baik, perempuan yang memecahkan buli-buli pualam berisi minyak narwastu itu adalah gambaran tentang penyembahan yang sejati. Karena minyak itu dikatakan adalah mahal dan nilainya lebih berharga daripada emas. Bahkan minyak itu nilainya 2,5 kali lebih mahal daripada 30 keping perak yang Yudas terima untuk mengkhianati Yesus. Namun bagi perempuan tersebut, Maria, Yesus jauh lebih berharga daripada minyak tersebut. Kenapa? Karena kasih dan syukur perempuan itu, dia rela mempersembahkan yang terbaik kepada Yesus. Saudara kasih Tuhan, dengar baik. Penyembahan sejati itu bukan soal berapa banyak sih harta yang kita miliki, bukan. Melainkan seberapa besar hati kita mau berikan buat Tuhan. Dari penjelasan dari apa yang firman Tuhan katakan, saya ingin jelaskan yang pertama adalah bahwa penyembahan sejati itu selalu bernilai pengorbanan. Ya, yang namanya penyembahan sejati selalu nilainya pengorbanan di dalamnya, saudara. Karena teks Alkitab berkata bahwa minyak yang dicurahkan itu minyak narwastu. Nah, saudara, minyak narwastu itu harus dibawa dari Himalaya. Perjalanannya itu jauh, ribuan kilometer. Dan harganya tidak murah, sangat mahal. Tapi perempuan ini, wanita ini rela memecahkan buli-buli tersebut. Ya, memecahkan buli-buli tersebut untuk mengeluarkan minyak yang mahal itu. Itu merupakan simbol bahwa wanita ini memberikan semuanya. Bukan setengah-setengah. Dia melayani Tuhan, dia menyembah Tuhan bukan separuh. Bukan setengah hati. Tapi dengan seluruhan keberadaan dia. Penyembahan sejati itu tidak murah. Selalu ada pengorbanan waktu, tenaga, perasaan, bahkan harta. Saudara,
Penyembahan itu pengorbanan, saudara. Kadang-kala kita ada perasaan yang kita harus korbankan. Udah kita melayani, udah kita datang buat Tuhan, mungkin kita nggak dibilang thank you, mungkin kita nggak dipuji gitu ya. Mungkin ada orang yang mungkin menggesek kita, menggosok kita. Ya. Pelayanan itu korban, saudara. Korban harta, waktu kita yang kita harus korbanin dan lain sebagainya. Kita nggak bisa nuntut dan lain sebagainya. Kita diarahkan Tuhan tuh melihat hati kita. Tuhan mau kita menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Makanya kitab surat Paulus kepada jemaat di Roma 12 pada ayat yang pertama, di situ dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara tahu nggak? Yang namanya persembahan yang berkenan itu, persembahan itu adalah daging itu tidak bisa bernegosiasi dengan si penyembahnya. Anda harus pahami dulu di sini. Si dagingnya ditaruh di altar, si daging tidak bisa bernegosiasi. Namanya dia sebagai sakral yang dipersembahkan, dia diam aja. Dia hanya mengikuti apa yang diarahkan oleh seseorang yang mengorbankan dia di altar tersebut. Kita itu digambarkan seperti itu. Artinya, ketika kita datang sama Tuhan, kita melayani Tuhan. Di situ kita diarahin untuk mematikan keinginan kita. Mematikan cita-cita kita. Mematikan ambisi kita. Ketika kita datang sama Tuhan, kita berambisi pengen ini, pengen itu, dan lain sebagainya. No. Enggak lagi. Bukan lagi apa yang kita mau. Bukan lagi apa yang saya mau. Tapi itu tentang apa yang Tuhan mau. Itulah yang disebut dengan penyembahan atau persembahan yang sejati. Itu ibadahmu yang sejati ketika engkau jadikan dirimu persembahan di hadapan Tuhan. Yang kedua, penyembahan sejati tidak bisa dipahami oleh semua orang. Yudas dan beberapa muridnya marah pada saat perempuan itu memecahkan buli-buli minyak tersebut. Dan mereka berkata bahwa itu pemborosan. Why? Kenapa? Mereka mengatakan seperti itu. Kenapa mereka komplain? Karena para murid tadi mereka, termasuk Yudas ya, mereka tidak bisa menilai Yesus sama berharganya seperti wanita yang mencurahkan minyak itu di atas kepala Yesus itu. Yudas lebih menghargai uang daripada Yesus. Perhatikan baik di sini. Bahkan kita tahu, Yudas itu selalu mencuri dari kas bersama yang dititipkan kepada dia. Yesus tahu kecurangan daripada Yudas. Dunia dan bahkan orang Kristen tertentu bisa saja menganggap penyembahan kita tuh kayaknya over atau berlebihan. Atau dibilang, wah lebay gitu. Kalau penyembahan itu lebay dan lain sebagainya. Mungkin dunia berkata seperti itu pada waktu kita mau serius, kita memberikan seluruh hidup kita buat Tuhan, kita dibilang lebay. Tetapi Yesus itu melihat dari hati, saudara. Kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Di sini menarik bahwa penyembahan sejati terkadang menimbulkan salah paham di antara orang-orang. Tetapi yang terpenting adalah di sini. Kita nggak perlu terganggu dengan kesalahpahaman dari penilaian orang. Tetapi yang terpenting adalah penilaian Yesus, bukan penilaian manusia. Ingat baik, penilaian Yesus yang engkau pegang, bukan penilaian manusia. Pelajaran kita yang ketiga, penyembahan sejati itu mengalir dari hati yang mengasihi. Wanita ini, saudara, dia pernah melihat kuasa Yesus dalam membangkitkan Lazarus, wanita ini. Lazarus adalah kakaknya. Dia pernah melihat bagaimana Lazarus dibangkitkan. Saya percaya bahwa pengalaman itu sudah memenuhi hati wanita ini. Hatinya penuh dengan ucapan kasih, hatinya penuh dengan ucapan syukur. Nah, dari dasar hati yang penuh kasih tersebut lahirlah penyembahan yang murni. Saudara bayangin dulu deh, Anda telah ditebus, Anda telah diselamatkan, Anda telah disembuhkan, Anda telah dibebaskan dari maut. Perhatikan seperti wanita tadi. Dia melihat bagaimana kakaknya bangkit dari kematian. Hatinya mau mengasihi Tuhan, maka dia itu muncul dari hatinya sebagai penyembahan yang murni. Nah, penyembahan ini saudara pahami baik-baik.
Itu bukan ritual. Penyembahan bukanlah formalitas. Tapi penyembahan adalah ekspresi hati yang menyadari siapa Yesus dan apa yang Yesus telah lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Bahkan Yohanes 4 pada ayat 23 berkata bahwa penyembah-penyembah yang benar suatu hari akan menyembah, Tuhan cari ini, akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Haleluya. Nah, kalau saya coba kasih ilustrasi ini buat saudara, bayangkan seseorang yang baru saja diselamatkan dari kecelakaan maut. Baru saja diselamatkan dari kecelakaan maut. Orang itu pasti tidak akan segan untuk apa? Untuk memeluk, untuk berterima kasih kepada si penolongnya. Dan mengorbankan apa saja bagi orang tersebut yang sudah begitu menolong dia sampai dia bebas dari maut. So begitu pula Maria tadi. Ia diselamatkan. Ia mengalami pemulihan. Dan keluarganya mengalami kuasa Yesus. Sehingga apa yang terjadi? Kasihnya meluap dalam bentuk penyembahan yang mahal tadi harganya. Dia rela lakukan seperti itu. Nah karena itu saudara kasih Tuhan. Apakah Yesus benar-benar menjadi yang termahal dalam hidup kita? Jangan sampai justru kita lebih menghargai harta kita. Menghargai waktu kita atau kesibukan kita. Atau cuan kita atau bisnis kita. Daripada Tuhan. Saya takutnya itu yang terjadi. Apakah penyembahan kita yang kita lakukan hari-hari ini, yang kita lakukan di rumah Tuhan atau di rumah, itu hanya sebagai bentuk formalitas, atau sebaliknya, itu muncul dari hati yang penuh kasih dan bersyukur. So, mari kita berani untuk mempersembahkan yang terbaik, saudara. Bukan datang sama Tuhan, ya sisa-sisa. Seringkali orang banyak begitu. Datang sama Tuhan atau melayani Tuhan yang diberikan waktunya adalah waktu sisa. Bukan waktu yang terbaik, padahal Tuhan kasih kita yang terbaik loh. Saya suka sedih kalau ngeliat orang untuk datang sama Tuhan, dia ukur-ukuran gitu saudara. Dan yang dia kasih adalah seberapa yang sisa aja ntar saya kasih deh gitu. Tuhan mengajarkan kita bukan untuk memberikan sisa, tapi memberikan terbaik. Kita berikan waktu kita yang terbaik. Kita berikan energi kita yang terbaik. Tuhan berikan talenta kita yang terbaik. Bahkan Tuhan mengajarkan buat kita untuk apa? Bahkan kita berikan harta kita yang terbaik bagi Tuhan. So, saya closing saudara. Maria mengajarkan kita bahwa penyembahan sejati itu lahir dari hati yang mengasihi Yesus. Lebih daripada segalanya. Orang lain mungkin tidak mengerti. Bahkan mencibir. Tetapi saya mau katakan, Yesus berkenan. Mari kita belajar menyembah. Bukan sekedar dengan bibir. Tapi dengan hati yang rela berkorban. Karena penyembahan yang sejati bukan sekedar lagu, tetapi hidup yang mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dan ingat baik, Yesus tidak mencari suara yang indah, tapi Yesus mencari orang yang hatinya tulus untuk menyembah kepada Tuhan. Saya berdoa, saudara diberkati dan memahami Tuhan lihat hati kita. Kita beri yang terbaik, sebagaimana Tuhan sudah beri yang terbaik bagi hidup kita. Kita akan masuk di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari siapkan roti dan anggur di tangan kita. Kita percaya bahwa ini tubuh dan ini darah Yesus. Barang siapa makan tubuh Kristus, minum darah Yesus, dia di dalam Yesus, Yesus di dalam dia. Dan kita mempercayai perkataan Tuhan yang terjadi buat hidup kita. Mari di tempat kita masing-masing. Mari kita angkat roti sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib. Yang berikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Kami diberkati umur panjang dan tidak sakit-sakitan. Seluruh sel-sel tubuh kami dari kepala sampai telapak kaki, seluruh neuron-neuron kami semua diperbaharui, sehat, tidak ada yang mati dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus bersama keluarga kami termeterai menjadi warga sorga.
Kami dijamin punya rumah di bumi, punya rumah di sorga tidak mengembara. Oleh korban darah Yesus kami diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking. Maka oleh korban darah Kristus kami dibebaskan dari segala kutuk. Kutuk nenek moyang, kutuk 7 turunan, kutuk 3-4 keturunan. Kami percaya mulai hari ini kami diberkati sebagai warga sorga, dibebaskan dari kutuk 10 keturunan. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati. Lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Saudara masing-masing mengucap syukur buat tubuh dan darahnya. Berterima kasih buat korban Yesus di atas kayu salib. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan yang luar biasa Tuhan berikan buat kita. Berterima kasihlah buat itu. Dan kami percaya Tuhan bahwa siapapun anak-anak Tuhan yang bersatu dengan tubuh darah Yesus, kemuliaan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi bagi kami. Tuhan juga memerintahkan bahwa murid-murid untuk berdoa buat orang sakit, mengusir setan-setan. Dan kuasa itu diberikan buat kami yang percaya. Maka setiap anak Tuhan, kami semua juga diberikan kuasa yang sama. Dari tempat saudara masing-masing, bersama dengan saya, mari kita angkat minyak ini. Ini perintah Tuhan, bukan ajaran manusia. Tapi ini perintah Tuhan dan perkataan Tuhan untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Dan setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir, jagai, proteksi, pagari kami dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Anda ambil, Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Teteskan juga kepada pasangan Anda, keluarga Anda, anak-anak saudara. Setiap yang bersama dengan saudara, lepaskan berkat. Dan percayalah, apa yang saudara ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang saudara lepaskan di bumi juga terlepas di sorga. Nah saudara, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kita. Karena firman Tuhan berkata di dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Nah sebelum kita closing saudara, di layar monitor saudara ada kata-kata kuasa yang akan terjadi buat setiap kita pada saat kita melepaskan perkataan ini. Mari bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Apa yang kita lepaskan hari ini, saya percaya terjadi bagi kehidupan setiap kita. Nah, saya akan closing di dalam doa berkat sekali lagi dan saya ingatkan kepada saudara, jadilah berkat. Beritahukan kepada keluarga, famili saudara, siapapun, sampaikan berkat firman ini, bagikan kepada setiap mereka. Nah kalau saudara belum punya tempat atau belum pernah menjadi jemaat di gereja manapun, Anda butuh pengembalaan dan saudara ingin tertanam, kami Gereja Zion Church of Christ terbuka buat saudara untuk agar Anda dapat tertanam, agar Anda dapat diberkati, didewasakan, diajarkan tentang firman Tuhan dan digembalakan dengan luar biasa. Dan kami percaya bahwa gereja disediakan, Zion disediakan Tuhan untuk jadi berkat, untuk membangun orang-orang yang ada di dalamnya. Dan kami rindu untuk memberkati, untuk membimbing Anda di dalam kebenaran. Dan bergabung di dalam pelayanan untuk jadi berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita. Karena saya percaya, talenta yang Tuhan percayakan bukan untuk disimpan, tapi untuk dibagikan kepada setiap orang yang ada bersama dengan setiap kita. Nah kita akan akhiri, dan karena itu saudara silakan Anda boleh bergabung datang ke Gereja Zion Church of Christ di Hotel Santika, Kelapa Gading. Setiap hari minggunya di jam 8 pagi dan di jam 10 pagi. Kami tunggu kedatangan saudara. Haleluya. Nah, mari angkat tanganmu dan aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam hidupmu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Terimalah berkat dan anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluarga aku itu semuanya, sama-sama menjadi warga surga yang percaya, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa di program I Start with Jesus berikutnya dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.